3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Faris Afisina akan mereview materi pertemuan kelima hukum pidana yang diajarkan oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Arit Hayandi SHMH. Metode pembaruan KUHP. Yang pertama, evolusi. Pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Yang kedua, kompromis. Pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Yang ketiga, global. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. D. Periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis perubahan, penambahan dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan undang-undang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Bab 4. Hubungan sebab akibat, kausalitas. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas sebab akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu berupa perbuatan. Yang kedua, teori-teori ajaran sebab akibat, kausalitas. Teori conditio sine qua non, teori ekivalensi, teori syarat mutlak. Berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan konkret lain pula. B. Teori individualitas. Mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Yang terakhir, C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, ante factum in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak, pengalaman hidup yang umum terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.